bertempat di Balai Desa Sekitar Cabang 2012 telah dilaksanakan musyawarah cipta kondisi kerukunan umat beragama dengan rencana kegiatan pengajian di Majelis Taklim Al-Muhibbin ya, Duku Sembung, Desa Sigentong, RT 1 RW 3 Cabang 2012. Ikatan Jamiah Rotiban pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 dengan kesepakatan sebagai berikut. Ini poinnya kan. 1. Bahwa pengajian pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 dari panitia Majelis Taklim Al-Muhibbin tidak menghadirkan Habib Mahdi Al-Hiyad bin Muhammad Al-Hiyad dari ke Kaligayam Tegal dan Syekh Soleh Basanoman dari Jati Barang. Bisa dipahami untuk poin pertama ya. 2. Untuk pembicara dalam pengajian yaitu Kiai Haji Amiruddin Umar dari Tegal Kubur kan? Tegal Kubur Tegal, dan Kiai Haji Lukmanul Hakim Al-Hafidh dari Tegal. Artinya ini berarti yang dihadirkan keluarga ini untuk penyeramannya nanti pada tanggal 20. 3. PWI Kecamatan Wanasari siap menjaga kondusivitas dan akan menyampaikan kesepakatan ini kepada anggota PWI Kabupaten telah dan tetap mentaati hasil kesepakatan bersama. 4. Semua pihak pendukung kondusivitas kerukunan umat beragama di wilayah Wanasari yang hadir dan bersepakat 1. Monggo ditandatangani 1. Selamat Hadi Ketua Panitia Pengajian Ahmad Tantono Ketua Majelis Taklim Muhibbin Sigentong. 3. Selamat Ketua Ranting PWI Desa Sigentong. Bari Tim Advokasi PWI LS Brebes. Nomor 5 Samsu Senopati LS Brebes. Dan yang ke-6 Suprapto Kanit Intelkam Polsek Wanasari. Demikian kita acara kesempatan bersama juga dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keterangan kedua pihak dan bersedia menjaga kondusivitas di wilayah Kecamatan Wanasari yang menandatangani kesepakatan 1. Ketua Panitia Selamat Hadi dan Ketua Ranting PWI Sigentong Selamat nanti diketahui langsung oleh Kepala Desa Sigentong yaitu Muhammad Iqbal Zakaria SKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Langit Itu. Telah kita saksikan bersama tayangan yang tadi, pemirsa, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Itu adalah Laskar Sabilillah PWI LS yang berada di Sigentong Wanasari Brebes untuk bernegosiasi dengan majelis yang akan diadakan oleh Mukibbin. Dan di sini PWI LS meminta untuk tidak menghadirkan atau tidak untuk menaikkan Habib Dobolowi dari manapun asalnya. Yang jelas di situ terjadi bernegosiasi untuk melarang, tidak bolehkan untuk Habib manggung ataupun Habib berceramah ataupun untuk mengundang Habib ke area ke tempat tersebut. Alhamdulillah di situ telah didasari dan disepakati untuk yang sudah bernegosiasi di tempat tersebut telah bertanda tangan semua dari pihak PWLS ataupun dari pihak yang mau mengadakan acara tersebut. Dan semuanya clear dan itu tanda tangan di atas materai. Jadi PWLS melarang kedatangan para Habib atau melarang naiknya para Habib di panggung untuk berceramah. Di situ berdasarkan kesepakatan antara pihak PWLS dengan pihak yang mau mengadakan acara telah clear. Semuanya sudah bertanda tangan di atas materai. Alhamdulillah untuk PWILS dari Brebes sampai ke barat memang istimewa. Dengan pernah terjadinya bentrok antara PWLS dengan FPI, kejadian saat di Pemalang Petarukan, itu bukan menambah surutnya PWLS, tapi tambah menyala, tapi tambah banyak yang bergabung dengan PWLS. Alhamdulillah karena PWLS terlahir panggilan jiwa, karena hanya orang-orang lah yang merasa terpanggil untuk bergabung bersama Laskar Sabilillah. Karena Laskar Sabilillah meluruskan, menjaga marwah, meluruskan sejarah yang dibelokkan, menjaga NKRI. PWLS benar-benar sangat memakai aturan dan sangat beretika. Dan jangan salah, PWLS tidak pernah membubarkan pengajian. Dan kata-kata itu adalah framing daripada Mukibbin dan FPI HTI. Mereka memframing katanya PWLS membubarkan pengajian. Itu salah besar. Itu adalah framing
dari kalangan mereka. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Alhamdulillah PBLS sekarang sudah berada di mana-mana dan tumbuh subur. PBLS sudah menjadi satu barisan. PBLS sudah serentak bersama pribumi. Dan alhamdulillah masyarakat sekarang sudah cerdas, sudah bisa memahami siapa sebenarnya para kabib-kabib begundal-begundal itu. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, dengan adanya Kiai Iman-Tuddin, dengan adanya Gus Abbas Buntet, akhirnya mata dan telinga kita semua terbuka, dapat melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Sang pengaku cucu Nabi adalah kabib-kabib tersebut. Ratusan tahun kami warga pribumi Nusantara telah dibohongi dengan adanya para kabib, dan kabib-kabib itu pun mempergunakan kepercayaannya menjual agama dengan cara membungkus dirinya dengan pakaian jubah. Para kabib sering mendatangi kaji-kaji di Jawa untuk memperoleh, untuk minta uang. Sampai sebenarnya kaji-kaji di Jawa sangat jelek dengan para kabib, dan inilah saatnya kami sebagai pribumi mengenyahkan agar kabib-kabib hengkang dari negara ini. Dan saya yang miris dengan jongos-jongos itu mukibin. Kalian adalah pengkhianat bangsa ini. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Tadi, yang tayangan tadi menunjukkan bahwa kami PBLS bersama rakyat pribumi terus bergerak dan tidak akan tinggal diam. Kami selalu menjadi perisai bangsa ini. Kami akan selalu menjadi benteng negeri ini. Jangan pernah merongrong negara ini. Siapapun akan kami hadapi. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, kita harus bangga dengan adanya Laskar Sabilillah, dengan adanya PBLS. Kita semua menjadi terbuka. Yang sudah dibohongi ratusan tahun, akhirnya kita bangkit serentak senusantara. Akhirnya kita paham. Dan saat inilah para kabib-kabib sudah mulai goncang. Kabib-kabib sekarang sudah mulai oleng. Mereka sudah tidak bisa manggung berceramah lagi. Mereka sudah tidak bisa meminta uang kepada pribumi. Mereka sudah tertutup jalur untuk mencari uang. Dan saatnya lah mereka akan mengemis ke jalan-jalan. Pada dasarnya mereka bukanlah dari negeri ini. Mereka adalah pendatang yang malah membalik menginginkan dirinya sebagai raja di sini. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, apa ya kita akan terima jika negara ini dikuasai oleh klan Ba'alawi? Apa kita harus diam saja? Harusnya kita bersatu untuk mengenyahkan para kabib-kabib tersebut, karena mereka menginginkan negara ini. Mereka inginkan Nusantara ini. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia tidak akan terima jika negara ini akan digeser. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, sekaranglah saatnya kita terus bergerak, kita bangkit, kita jangan diam. Semoga di seluruh penjuru Nusantara menyusul, jangan pernah memberi ruang sedikit pun kepada para kabib-kabib. Jangan pernah memberi kesempatan sedikit pun. Dengan adanya sesuatu yang terjadi di Brebes, ini adalah contoh. Mari kita lanjutkan, saudara-saudara kita. Kita bersatu, kita bangkit, rakyat pribumi negara Indonesia. Kita bersatu untuk tidak pernah
untuk jangan sampai memberi ruang sedikitpun kepada para tabib. Dan itu sebagian dari perjuangan kami sebagai pribumi. Demikian sekilas yang saya bisa ucapkan dan sekilas yang saya bisa tayangkan. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, NKRI harga mati.